Ini adalah ulat Hongkong dan mereka dikenal karena kemampuannya memakan hampir apa saja. Tapi apa jadinya jika kamu menaruh 10.000 ulat Hongkong di atas sebuah semangka utuh? Seberapa cepat mereka menghabiskannya dan mengubahnya menjadi bubur, terlepas dari ukurannya yang besar? Ya, aku nggak tahu, tapi itulah alasan kenapa aku membeli 10.000 ulat Hongkong. Ya, ini adalah hal paling menjijikan yang pernah kulakukan, tapi ini juga akan menjadi salah satu hal paling memuaskan yang pernah kulakukan di channel ini. Oke, nah aku sudah menyiapkan semangkanya di sini, tapi sebenarnya pertama-tama aku hanya ingin menaruh sepotong roti dulu di sini untuk melihat seberapa cepat ulat-ulat Hongkong ini mulai melahapnya. Jadi ya, aku memasukkan aja rotinya. Dan seperti yang sudah bisa kalian bayangkan, ulat Hongkong ini tidak membuang waktu untuk mulai mengerumuni benda ini, dan mereka mulai mengkonsumsinya. Jika kalian memperhatikan bagian ini secara spesifik, kalian bisa melihat bagaimana mereka melahap membuat lubang besar tepat di tengah rotinya. Jika kalian melakukan ini pada sepotong roti kecil, bayangkan apa yang akan mereka lakukan pada semangka utuh. Ngomong-ngomong, setelah 4 jam roti ini sudah ludes digerogoti ulat Hongkong dan penuh lubang di mana-mana. Tapi ini benar-benar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan timelapse lain yang akan kutunjukkan di video ini. Aku sudah merencanakan banyak hal di akhir dengan final 10.000 ulat Hongkong melawan semangka utuh. Tapi jangan anggap yang sebelumnya membosankan karena kita akan mulai dengan lintah. Ya, kalian gak salah dengar. Untuk timelapse pertama yang akan kurekam, aku pergi dan membeli 5 ekor lintah besar. Ya, lintah biasanya hidup di alam liar dan menempel pada mangsa yang tidak curiga untuk menghisap darah mereka. Nah, karena aku punya 5 ekor lintah ini dan mereka ada di penangkaran, ini akan memungkinkanku mendapatkan rekaman timelapse yang gila saat mereka menghisap sari makanan seiring tubuh mereka yang membesar. Ini pasti akan sangat keren. Sekarang, jika kalian menonton videoku tentang memelihara lintah, kalian pasti tahu mereka suka menghabiskan seluruh waktunya di bawah air. Jadi itulah sebabnya aku menyiapkan akuarium untuk tes ini. Jadi dengan cepat aku akan mengisi tangki ini dengan ini. Sekarang kita bisa memasukkan lintahnya dan kita bisa memulai tesnya sekarang. Jadi ya, aku memasukkan kelima lintah ini dan menutup bagian atasnya agar mereka tidak kabur. Seketika kalian bisa melihat bagaimana mereka semua mulai berenang di bawah air, persis seperti ular. Ya, ini emang agak aneh sejujurnya, tapi saat mereka ingin berhenti berenang, mereka akan menempel di kaca menggunakan ujung tubuh mereka yang fungsinya seperti alat penghisap. Wah, keren. Jadi makanan yang akan kuberikan kepada mereka adalah sepotong hati sapi. Oke, kenapa kita nggak jatuhkan aja benda berlendir menjijikan ini ke sini dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai lintah-lintah ini menjadi sangat besar. Dan langkah pertama adalah membuat lintahnya menggigit potongan daging ini, yang mana cukup mudah. Kamu cukup mengambil potongan daging dengan pinset dan mendekatkannya ke wajah para lintah sampai mereka mencengkramnya. Jadi ya, aku berkeliling dan menempelkan semua lintah ke dagingnya. Tapi mungkin seperti yang bisa kalian lihat, kualitas airnya jadi sangat buruk karena hati sapi itu. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan lintah-lintahnya memakan hati sapi itu di luar air, karena di alam liar begitulah mereka makan. Dan sementara beberapa lintah terlepas dari potongan daging dan mulai merayap pergi, 3 diantaranya tetap menempel, jadi aku bisa melihat saat mereka mulai makan. Kalian benar-benar bisa melihat mereka mengkontraksikan tenggorokan mereka keluar masuk saat mereka menggunakan gigi untuk menggiling dagingnya. Lalu mereka menghisapnya seperti jus ke dalam tubuh mereka. Tapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana karena tiba-tiba saja seekor lintah ini memutuskan untuk lepas dari potongan daging dan kabur ke sana kemari. Kemudian 2 lintah lainnya juga ikut lepas dan yang satu ini malah memutuskan untuk menggali ke dalam daging dan yang satunya lagi melata pergi. Hei, seenggaknya kita bisa melihat mereka makan sebentar. Itulah kenapa aku suka timelapse karena bisa merekam hal acak yang aneh kayak gini. Tapi bahkan lintah ini nggak sebegitu menariknya jika dibandingkan dengan timelapse yang akan datang nanti karena videonya akan semakin keren seiring berjalannya durasi. Itulah sebabnya untuk timelapse kedua kita akan merekam kumbang pemakan bangkai. Iya, kalian gak salah dengar, kumbang pemakan bangkai. Dan mereka disebut begitu karena mereka adalah kumbang yang memakan daging. Sekarang biar kutunjukkan kenapa ini sangat keren. Seperti yang bisa kalian lihat, ada beberapa kumbang pemakan bangkai dewasa di sini. Tapi sebagian besar makhluk di sini masih dalam bentuk larva, yang berarti mereka sebenarnya jauh lebih lapar dari biasanya. Dan kalian tahu, serangga ini keren karena mereka benar-benar bisa memakan daging hewan sampai hanya menyisakan kerangka tulangnya saja. Jadi ya, aku akan mencoba merekam timelapse-nya. Dan aku punya ribuan kumbang pemakan bangkai di sini. Sampai-sampai jika aku memasukkan jariku ke sana, mungkin aku akan berubah jadi tengkorak. Sebenarnya tahu gak? Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku memasukkan sepotong makanan anjing ke sana. Ayo kita ambil timelapse singkatnya. Jadi aku masukkan makanan anjingnya dan oh guys, yang bisa kukatakan adalah segalanya akan menjadi menarik dengan kumbang-kumbang ini. Jika kalian bertanya-tanya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mengerumuni potongan makanan anjing ini. Ini adalah cemilan anjing yang kubeli untuk anjingku, Jet. Dan ini dibuat dari bahan daging sapi asli kualitas atas yang tentu saja disukai Jet. Jadi itu juga menjelaskan kenapa larva kumbang pemakan bangkai ini juga sangat menyukainya. Gila sih, bagaimana setelah hanya beberapa kumbang ini menempel pada makanan anjingnya, hampir semua kumbang segera mengikuti di belakang sampai benar-benar potongan makanan anjing ini bukan seperti potongan makanan anjing lagi.
Ini udah seperti potongan hidup dari kumbang pemakan bangkai sekarang. Ya, ada banyak kumbang yang menempel di sana. Ya ampun, demi apa? Mereka ini sangat lapar. Jadi ya aku goyangkan semuanya supaya lepas. Karena jika kalian ingat, alasan utama aku mendapatkan kumbang-kumbang ini adalah karena aku ingin melihat apakah mereka bisa mengubah seekor hewan menjadi kerangka. Dan aku tidak ingin mereka kekenyangan karena ini. Tapi ngomong-ngomong, mengingat potongan makanan anjing ini hanya ada di sana selama 10 menit, para kumbang sudah membuat kemajuan yang cukup lumayan dengan mengunyah banyak potongan kecil darinya. Pokoknya untuk hidangan utama yang akan aku kasih ke mereka, aku punya kepala bebek. Iya, dan kita akan melihat apakah mereka bisa mengubahnya menjadi tengkorak bebek yang putih. Tenang guys, bukan aku yang ngelakuin ini ke bebeknya. Aku baru aja beli dari toko hewan. Dia bilang ini kayaknya makanan anjing. Coba dicicip dulu, Jet. Kumbangnya bakal suka nggak ya ke ini? Iya, dijilat-jilat sih, berarti kayaknya suka. Karena sudah lulus tes uji coba rasa dari Jet, aku langsung memasukkannya ke dalam tangki kita. Kita lihat kumbangnya ngapain. Seketika, semuanya menjadi sangat menarik karena banyak kumbang tentu saja tertarik pada kepala bebek yang menjijikan ini. Dan hampir semua kumbang mulai berkumpul di dasar kepala. Mereka semua perlahan-lahan mengunyah bulu pada kepala bebek ini. Dan itu keren karena kalian bisa melihat secara bertahap sekumpulan kumbang pemakan bangkai bergerak naik di sepanjang sisi kepala bebek. Dan mereka bahkan makan begitu banyak sampai mereka menjatuhkannya. Sebenarnya itu sangat menjijikan. Kumbang-kumbang itu benar-benar mengerumuni